dulu ya. Mbak Ina, Mbak Cici, Mbak Cici, hadir semua ya. Alhamdulillah. Sebelumnya Ibu akan berikan jargon untuk kalian. Nanti kalau Ibu bilang bahasa Indonesia, jawabnya maju, maju, maju ya. Bahasa Indonesia, maju, maju, maju. Sekali lagi, bahasa Indonesia, maju, maju, maju. Ya, baik. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu akan membacakan kompetensi dasar materi yang akan diajarkan hari ini. Nah, yang pertama 3.1, mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek. Nah, yang keempat 1, menjelaskan isi teks deskripsi objek. Nah, kemudian kita akan masuk ke materinya ya. Sebelumnya ada yang sudah pernah mendengar atau membaca teks deskripsi? Saya pernah mendengar Bu. Gimana? Oh iya, guys itu. Nah, sekarang kita amati bersama. Yuk dilihat. Nah, contoh model-model teks deskripsi. Yang pertama ada teks deskripsi spasial. Nah, teks deskripsi spasial itu dibuat berdasarkan ruang dan waktu. Misalnya kita mendeskripsikan di ruang itu seperti gelap atau terang, bersih atau kotor, berdebu atau rapi. Nah, seperti itu teks deskripsi spasial. Ini contohnya. Nah, yang kedua ada teks deskripsi subjektif. Teks deskripsi subjektif itu mengharuskan penulis untuk menggambarkan keadaan sesuai dengan apa yang dirasakan. Jadi, si penulis ini tidak membuat opini, jadi dia menulis teks deskripsi sesuai dengan apa yang dirasakan. Selanjutnya ada teks deskripsi objektif. Apa itu? Nah, teks yang berisi gambaran sesuai secara objektif atau apa adanya. Jadi, penulis tidak lagi menambahkan opini atau pendapat pribadi untuk melengkapi paragraf tersebut. Jadi, sesuai apa adanya yang ditulis oleh si penulis. Nah, sekarang tugasnya itu kalian mencatat ya data dari apa sih ciri objektif teks deskripsi itu, terus tujuannya apa, penggunaannya apa. Nah, nanti dilihat. Silakan untuk ditulis ya, teman dan Mbak Cici. Sudah? Ya, baik. Nah, sekarang sudah mencari datanya ya, seperti ciri objektif, ciri tujuan, ciri isi teks deskripsi. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh teks deskripsi, kemudian nanti kalian menentukan objek atau hal yang dideskripsikan itu ada pada kalimat mana di setiap teksnya. Jadi memberikan 3 teks ya. Nah, terus yang soal kedua itu penggunaan bahasa yang dideskripsikan itu yang mana, pada kalimat yang apa, itu nanti ditulis ya. Nah, ini teks deskripsinya. Sebentar. Nah, silakan diamati untuk ditulis.
silakan Mbak Cici. Apa isinya? Pantai kecil dengan bulu putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh enak. Ya, kemudian teks yang kedua. Dia selalu menunjukkan perasaannya lewat gerakan bermain jelajahnya. Teks yang ketiga. Ya, jadi dijelaskan dulu yang bagian objek. Nah, objek itu apa sih? Objek itu apa yang sedang kita lihat? Jadi, seperti teks yang pertama itu pantai bersih dengan bibir putih bergradasi abu-abu. Nah, objeknya itu yang mana? Objeknya itu yang pantai bersih. Kemudian teks yang kedua, beliau selalu menunjukkan perasaannya lewat gerakan bermakna di wajahnya. Objeknya yang mana? Objeknya yaitu pada di wajahnya. Terus yang ketiga, itu ada di buku bernama Wulandari, makanya selalu bersinar. Nah, objeknya yaitu di buku. Untuk soal yang kedua, silakan dibaca Mbak Kinan. Pemandangan pantai Kaputi sangat memesona. Ya, teks yang kedua. Sepintas ayahku seperti orang India. Iya, yang ketiga. Sampai usia 56 tahun, kuliah rambutnya merah dengan pangkasnya. Ya, benar sekali. Jadi, teks yang pertama itu penggunaan bahasa atau maknanya. Itu yang teks pertama ada pada kata memesona. Nah, jadi maksud memesona di sini pemandangan pantai yang sangat memesona, yaitu bisa jadi pantainya ini indah, pantainya ini bersih, berawan. Nah, itu memesona. Yang teks kedua, sepintas ayahku seperti orang India. Nah, jadi India itu bermakna seperti misalnya hidungnya mancung, terus matanya bulat, nah terus alisnya tebal, nah bibirnya mungkin agak tebal tipis, nah seperti itu. Terus yang teks ketiga, sampai usia 56 tahun kuliah rambutnya masih legam tanpa semir. Nah, di sini penggunaan bahasa yang bermakna ada pada kata legam, yaitu legam itu masih tetap berwarna apa? Hitam. Nah, jadi tanpa disemir itu warna rambut seorang usia 56 tahun itu masih berwarna hitam. Jadi legam itu artinya hitam. Sampai di sini sudah jelas anak-anak?